Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Harun Busah, NIM 2020 520077. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem transportasi. Pengertian sistem. Sistem adalah suatu komponen bentuk atau keterkaitan antara variabel atau komponen dalam tatanan yang terstruktur sehingga berkelakuan sebagai suatu keseluruhan dalam menghadapi rangsangan yang diterima di bagian manapun. Jika suatu komponen dalam sistem berubah, akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Pengertian sistem transportasi. Sistem transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan antara penumpang, sarana, dan prasarana yang terintegrasi dalam rangka perpindahan orang atau barang yang tercukup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Tujuan dari sistem transportasi itu sendiri adalah sistem transportasi diselenggarakan dengan tujuan agar proses transportasi penumpang dan barang dapat dicapai secara optimum dalam ruang dan waktu tertentu dengan pertimbangan faktor keamanan, kenyamanan, kelancaran, efisiensi, atau waktu dan biaya. Sistem transportasi makro. Sistem transportasi makro terdiri atas beberapa sistem. Yang pertama, sistem kegiatan. Di sistem kegiatan terdapat tata guna lahan, pola kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan. Yang kedua, sistem jaringan. Sistem jaringan ada prasarana transportasi, jaringan jalan raya, jalan rel, terminal bus dan kereta, bandara udara, dan pelabuhan laut. Yang ketiga, sistem pergerakan. Sistem pergerakan adalah hasil integrasi sistem kegiatan dengan sistem jaringan, dapat terwujud lalu lintas orang, kendaraan, dan orang. Yang keempat, sistem kelembagaan. Untuk menciptakan sistem pergerakan yang aman, nyaman, cepat, murah, dan sesuai lingkungan. Yang berikut jenis pergerakan. Trip adalah pergerakan manusia barang dalam jarak tertentu dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu. Klasifikasi trip terdiri atas yang pertama menurut pelaku, yang kedua menurut moda, yang ketiga menurut maksud, dan yang keempat menurut asal tujuan. Aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas merupakan konsep yang menggabungkan sistem dan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Yang kedua, mobilitas. Mobilitas terdiri atas tingkat kelancaran perjalanan, variabel penentu aksesibilitas, dan yang terakhir karakteristik tata guna lahan versus transportasi. Jaringan transportasi. Jaringan transportasi adalah suatu konsep matematis yang dapat digunakan untuk menerangkan secara kuantitatif suatu sistem yang mempunyai karakteristik ruang. 5 unsur pokok di dalam transportasi. Yang pertama, manusia sebagai pihak yang membutuhkan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, kendaraan sebagai alat angkut atau transportasi. Yang ketiga, lintas sebagai prasarana angkutan yang dapat berupa jalan rel, jalan raya, alur pelayaran di sungai, laut, serta bandar udara. Yang keempat, organisasi atau pengelolaan angkutan. Jaringan transportasi. Jaringan transportasi terdiri dari simpul atau node dan ruas-ruas atau link. Simpul-simpul tersebut mewakili atau suatu titik tertentu pada ruang dan ruas adalah garis-garis yang menghubungkan titik-titik pada tujuan tertentu untuk bertujuan menganalisis, maka kadang ruas-ruas tersebut arahnya perlu ditujukan dalam bentuk busur berarah. Yang berikut terdapat cara lain dalam menunjukkan suatu jaringan transportasi, yaitu cara matris hubungan dan cara matris simpul ruas atau simpul busur. Yang berikut integrasi moda dan transportasi. Moda transportasi terdiri dari dua kata, yaitu moda dan transportasi. Pengertian dari moda adalah bentuk atau jenis.
Sedangkan moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Moda yang biasa digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan pedalaman, serta moda yang terbang di udara. Contohnya, bus yang berjalan di darat, untuk kapal yang berjalan di laut dan pedalaman, serta pesawat yang di udara. Fungsi moda transportasi yaitu pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jeda bagi perkembangan ekonomi. Adapun manfaat-manfaat dari moda transportasi, yang pertama manfaat untuk ekonomi, yang kedua manfaat untuk sosial, yang ketiga manfaat politis dan keamanan, yang keempat manfaat kewilayahan. Manajemen transportasi. Menurut Kisti dan Lal, manajemen transportasi adalah sebuah proses perencanaan dan pengoperasian sistem transportasi ke arah peningkatan akses dan mobilitas arus kendaraan, barang, dan orang yang maksimal dengan menghematkan sumber keuangan, energi, sehingga menjaga mutu lingkungan dan kehidupan. Secara sederhana, pengertian dalam konsep untuk memaksimalkan mobilitas pergerakan lalu lintas. Contoh tindakan yang diterapkan dalam manajemen sistem transportasi adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pengguna ruas jalan raya. Yang kedua, mengurangi pengurangan kendaraan pribadi dalam kawasan kemacetan tinggi. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan angkutan umum. Dan yang keempat, meningkatkan pengelolaan efisien angkutan umum. Sistem Transportasi Nasional atau SIKTRANAS. SIKTRANAS adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana terkecuali pipa, yang sering terintegrasi membentuk sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, berkembang secara dinamis. Efektivitas. Yang pertama, kemudahan. Yang kedua, kapasitas. Yang ketiga, keselamatan. Dan yang keempat, menjamin kualitas. Sedangkan efisiensi dari sistem transportasi, yang pertama, keterjangkauan, yang kedua, beban publik, yang ketiga, utilisasi. Keterpaduan. Keterpaduan fisik adalah bangunan-bangunan prasarana transportasi di suatu tempat, misalnya stasiun KA, terminal bus, dan bandar udara di suatu tempat. Keterpaduan sistem tidak perlu dalam suatu bangunan, tetapi ada kesatuan dan pengelolaan, misalnya jadwal perjalanan, pembelian tiket, dan jaringan pelayanan.